Halo semuanya, selamat datang kembali di Belajar. Buat yang baru di sini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, biar kita bisa terus belajar bareng. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang, lumayan gila sih. Coba deh bayangin, gimana kalau Amerika, negara yang kita kenal sebagai yang paling kuat di dunia, ternyata adalah sebuah kekaisaran yang lagi diambang kehancuran gara-gara sistem keuangannya sendiri. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pusat dari semua pembahasan kita kali ini. Kok bisa sih sistem yang sama yang bikin Amerika jadi super kaya dan berkuasa malah jadi bom waktu yang siap meledak? Aneh kan? Yuk kita coba bedah misteri ini sama-sama. Oke, kita mulai dari sebuah prediksi yang jujur bikin kaget banget. Tapi tenang, kita di sini nggak lagi main ramal-ramalan ya. Kita cuma mau coba bongkar logikanya pelan-pelan buat ngerti. Kok bisa ada yang sampai berani bilang hal yang kedengerannya mustahil banget kayak gini? Baik, mari kita mulai dari akarnya. Untuk bisa paham teori ini, kita harus lihat dulu apa yang terjadi di ekonomi Amerika selama 50 tahun terakhir. Ini adalah fondasi dari semua argumen yang akan kita bangun hari ini. Coba deh kita bayangin zaman dulu. Jadi pekerja pabrik di Amerika tuh, wah itu impian banget. Bisa punya rumah, mobil, hidup mapan sampai tua. Itulah yang namanya the American Dream. Tapi sekarang keadaannya jungkir balik. Ekonomi mereka udah bukan lagi soal bikin barang beneran, tapi lebih ke gimana caranya muterin uang di pasar saham yang dikuasai sama segelintir orang aja. Dan ini buktinya, lihat deh grafiknya. Dulu, manufaktur itu jadi tulang punggung hampir 40% ekonomi Amerika. Sekarang, anjlok, tinggal 10% aja. Ini artinya, banyak pabrik tutup, banyak pekerjaan hilang. Benar-benar sebuah akhir dari suatu era. Terus uangnya lari kemana? Ya ini dia jawabannya, ke Wall Street. Sektor keuangan sekarang menghasilkan 40% dari total keuntungan semua perusahaan di Amerika. Padahal jumlah pekerjanya cuma 5% dari total tenaga kerja. Bayangin, kue profit segitu gedenya yang makan cuma sedikit orang. Dampaknya tuh bukan cuma soal angka di grafik loh, ini benar-benar mengubah masyarakat Amerika sampai ke akarnya. Politik jadi makin terbelah, ekonomi jadi nggak stabil, naik turun kayak roller coaster. Anak-anak muda sekarang, ya mungkin lebih tertarik to the moon sama aset spekulatif daripada bangun karir yang butuh kerja keras. Hasil akhirnya, kesenjangan makin lebar, yang kaya makin kaya, dan punya rumah sendiri buat banyak orang jadi sekedar angan-angan. Mereka jadi generasi penyewa. Jadi pertanyaan besarnya adalah, kok bisa sampai begini? Nah, menurut argumen yang kita bahas ini, jawabannya bukan cuma soal kebijakan pemerintah, tapi karena Amerika secara perlahan berubah menjadi semacam kekaisaran finansial global. Jadi ceritanya begini, dulu itu nilai dolar Amerika dijamin sama emas, kuat banget kan? Tapi di tahun 71, Amerika tiba-tiba bilang, udah ya, kita lepas dari emas. Wah, dunia langsung panik dong. Terus gimana caranya Amerika nyelamatin dolarnya? Disinilah mereka bikin sebuah kesepakatan yang bisa dibilang jenius sekaligus licik. Mereka deal sama negara-negara produsen minyak, pokoknya mulai sekarang semua transaksi minyak di dunia wajib pakai dolar. Nah, dari situlah lahir sistem yang kita kenal sebagai petrodolar. Sederhananya, sistem ini berfungsi kayak pajak buat seluruh dunia. Setiap negara, termasuk Indonesia, butuh yang namanya dolar buat beli minyak atau gas. Artinya, mau gimana pun kondisinya, akan selalu ada permintaan buat dolar, dan aliran modal dari seluruh penjuru dunia akan terus mengalir ke Amerika. Dan hasilnya, luar biasa. Coba lihat data ini. 60% dari total kekayaan di pasar saham seluruh dunia itu adanya di Amerika. Kita bandingin sama Jepang yang cuma 6%, atau Tiongkok yang cuma 3%. Kelihatan kan timpangnya? Uang dunia seakan tersedot ke sana, dan inilah yang menciptakan gelembung finansial raksasa yang menopang ekonomi mereka. Bertahun-tahun, sistem ini kelihatannya kokoh dan gak bisa digoyahkan. Kenapa? Karena dijamin oleh satu hal, persepsi bahwa kekuatan militer Amerika itu nggak ada tandingannya. Tapi, sekarang persepsi itu mulai dipertanyakan. Menurut teori ini, perang di Ukraina itu bukan sekedar konflik regional, tapi ini adalah sebuah tes, sebuah tantangan langsung terhadap asumsi dominasi militer Amerika, yang jadi pondasi seluruh sistem keuangannya. Seolah-olah ada yang bilang, "Hei Amerika, kamu beneran sekuat itu, atau cuma kelihatan kuat aja?" Nah, inilah inti ancamannya. Kalau kepercayaan dunia terhadap kekuatan militer Amerika luntur, kepercayaan terhadap keamanan dolar dan aset-aset Amerika juga bisa ikut luntur. Dan kalau sampai banyak negara rame-rame menjual aset dolar mereka, seluruh bangunan ekonomi finansial Amerika bisa runtuh kayak rumah kartu. Oke, jadi situasinya begini. Sistem mereka lagi terancam. Dan kalau mau kembali ke industri manufaktur lagi, itu prosesnya susah dan panjang.
Terus apa yang dilakukan sebuah kekaisaran dalam kondisi terjepit? Menurut teori ini, mereka akan mengambil sebuah pertaruhan yang sangat-sangat beresiko. Nah, menurut teori ini, perang sama Iran itu bukan pilihan asal-asalan. Ini tuh dianggap jalan pintas yang paling gampang secara politik buat dapat 3 hal sekaligus. 1. Pamer kekuatan militer biar dunia lihat mereka masih jagoan. 2. Kuasai langsung sumber minyaknya, aset fisik yang jadi jaminan petrodolar. Dan 3. Dominasi jalur perdagangan paling penting di dunia. Ibaratnya, sekali dayung, 30 terlampaui. Jadi, motivasinya bukan cuma soal geopolitik semata. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal mempertahankan sebuah sistem yang sudah membuat para elitnya kecanduan uang gampang. Ada semacam penolakan untuk kembali ke model ekonomi yang lebih sulit, yang butuh kerja keras dan produksi nyata. Tapi ini jadi sebuah paradoks kan, kalau pertaruhannya serisiko itu, kenapa diambil? Nah, disinilah teori ini mengenalkan sebuah konsep psikologis yang menarik, namanya arogansi kekaisaran atau imperial hubris. Gampangnya begini, ketika sebuah kekaisaran sudah merasa terlalu kuat, terlalu hebat, ia jadi buta dan tuli. Mereka nggak lagi mendengarkan kritik atau melihat realitas di luar. Mereka menciptakan versi realitas mereka sendiri, di mana mereka tidak mungkin kalah. Nah, arogansi inilah yang membuat mereka tidak bisa melihat celah atau kelemahan mereka sendiri. Dan kita akhiri pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau sebuah kekaisaran udah terlalu besar, terlalu kuat, sampai nggak bisa lihat lagi kelemahannya sendiri, apa itu artinya kehancuran cuma tinggal nunggu waktu aja? Tentu ya, ini semua kan cuma sebuah teori. Tapi, cukup bikin kita mikir kan? Kalau kalian penasaran sama sumbernya, semua linknya ada di deskripsi di bawah ya. Makasih banyak udah nonton, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.